Shalom saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi boleh berjumpa di dalam altar keluarga, di keluarga kita masing-masing. Namun sebelumnya mari kita akan bersama minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan kumpulkan kami, keluarga kami masing-masing untuk boleh bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, bahkan membaca firman-Mu dan berdoa syafaat di antara kami. Kiranya Engkau boleh memberkati. Tuhan, pakailah kami untuk boleh sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita saat ini ada di dalam suasana di mana kita boleh merayakan Natal, ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya menggunakan bulan-bulan Desember ini sebagai perayaan untuk merayakan hari kedatangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu saya mau mengajak kita semua menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang, ya. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Dia memberikan salam kepada kita. Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak bercela. Namu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Betapa besar kasih daripada Tuhan, sehingga Dia rela turun dari surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nyanyian malaikat nyaring bergema, malam mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarmu. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Damai yang diturunkan. Terus ikut bintangnya, bawa pemberian dan menyembah, dan dipersembahkan kemanya emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Saudara, Yesus Tuhan kita sudah mengambil rupa untuk menjadi manusia. Dia datang menebus kita, dan ini menjadi sukacita bagi kita semua. Saat ini saudaraku, kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan ayat 35. Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon.
Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anaknya itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menebus jiwamu, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman dan mengamalkan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Engkau, di mana kami sudah membaca satu bagian firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh belajar menjadi orang yang hidup penuh dengan penantian seperti dengan Simeon. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ketika kita berada di dalam penantian, itu menjadi sesuatu yang terkadang sulit bagi kita. Saudara, ketika kita mengadakan satu perjalanan dan waktu kita akan naik kereta, dan ketika kereta itu belum juga datang, ketika sudah terlambat 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya, wah, kita mulai merasa gelisah. Kapan kereta itu akan datang? Ternyata oleh karena ada satu hal sehingga kereta itu tidak bisa jalan di beberapa stasiun sebelumnya. Dan saudara, masa penantian ini berapa jam kita tidak tahu bahwa kereta api itu akan datang. Terkadang kita mengalami masa yang tidak nyaman. Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca, berbeda dengan tokoh yang bernama Simeon. Pada masa dia menanti akan kedatangan daripada Yesus Kristus, Tuhan, Sang Mesias itu, dia menanti penuh dengan kesabaran, penuh dengan pengharapan. Saudara, berbeda dengan kita. Pada waktu kita menanti kedatangan daripada kereta api yang sudah sekian jam, ya, belum juga datang, kita mengalami kegelisahan. Nah, namun Simeon adalah seorang yang sungguh sangat luar biasa. Ketika bertahun-tahun dia berada di dekat bait Allahnya Tuhan, menanti Sang Mesias yang akan datang, dan dia penuh dengan kesabaran, penuh dengan pengharapan. Dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Surah Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang benar dan saleh. Orang yang benar dan saleh dalam menantikan akan
kedatangan penghibur bagi Israel, yaitu Sang Mesias, Yesus Kristus. Saudara, bagaimana dia dapat penuh dengan kesabaran menanti? Oleh karena apa? Karena ada Roh Kudus yang ada bersama dengan dia. Roh Kudus yang ada bersama dengan dia ini memberikan kesabaran, memberikan pengharapan akan kedatangan daripada Mesias itu. Dan bahkan Roh Kudus menjanjikan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudaraku, ini menjadi satu teladan yang luar biasa. Bagaimana seorang yang bernama Simeon dalam usia yang sudah lanjut, ya, tetap punya pengharapan, ya, bahwa dia akan melihat Sang Mesias itu, bahwa dia akan melihat Sang Immanuel itu yang akan menjadi penghiburan, menjadi penyerta bagi bangsa Israel. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Ketika kita menanti masa kedatangan daripada Tuhan kita Yesus yang kedua kali, apakah kita punya kesabaran seperti dengan Simeon? Saudara, kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kali. Namun Tuhan menghendaki agar kita bersama-sama dengan penuh kesetiaan, bersama-sama dengan iman yang penuh, percaya bahwa kalau Yesus yang setelah datang pertama kali, ya, yang dilihat oleh Simeon, dan Yesus yang sama akan datang kedua kali, yang akan menjemput saudara dan saya. Saudara, kepercayaan yang seperti demikian, iman yang seperti demikian, bahwa Yesus akan datang kedua kali, sebagaimana ia yang sudah datang pertama kali, maka ini akan menjadi semangat bagi kita, pengharapan bagi kita di dalam masa penantian ini. Saudara, sekalipun saat-saat sekarang ketika kita menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, banyak hal-hal yang perlu kita sikapi dengan bijaksana. Bagaimana kita melihat tanda-tanda alam, ya. Bagaimana kita melihat bahwa banyaknya sakit penyakit yang ada di dunia yang berdosa ini. Dan semua tanda-tanda zaman itu menunjukkan kepada kita bahwa Sang Mesias itu akan datang yang kedua kali sebagai hakim yang agung, ya, yang akan menjadi hakim bagi kita semua. Nah, saudara, pada masa-masa penantian inilah harus membuat kita menjadi hidup dengan lebih baik, sebagaimana Simeon, dia sungguh hidup saleh, hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya, sehingga Roh Kudus sendiri memberitahukan kepadanya akan Yesus yang datang itu. Kita bisa lihat di ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Saudara, bagaimana seorang yang tua yang Simeon ini bisa tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus? Sudah, semua ini adalah karena Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kepekaan kepada Simeon sehingga dia dapat tahu bahwa ini dia Mesias yang dijanjikan. Sehingga ia menyambut anak itu dan menatang sambil memuji Allah. Saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Kepekaan yang boleh dimiliki oleh Simeon sehingga dia dapat tahu bahwa ini dia Mesias yang dia nanti-nantikan, Mesias yang dijanjikan. Saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Saudaraku, kita pun harus belajar mempunyai kepekaan. Sebagaimana Simeon adalah tokoh yang mempunyai kepekaan, tahu bahwa ini dia Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Saudara, kita pun demikian. Waktu kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita pun juga harus belajar untuk melihat
tanda-tanda zaman. Kita pun harus memiliki kepekaan yang datangnya dari Tuhan. Saudara dan saya tidak mungkin bisa mempunyai kepekaan yang seperti demikian kalau saudara dan saya tidak menjalin hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak akan tahu apa yang Tuhan mau kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita bisa mempunyai kepekaan. Kita bisa mempunyai kedekatan. Saudara dan saya mau mempunyai kedekatan dengan Tuhan, ya. Itu hanya dimungkinkan kalau saudara setiap hari mau bersekutu secara pribadi bersama dengan Tuhan. Kemudian saudara dan bersama dengan keluarga harus mempunyai waktu untuk doa bersama, menyanyi, menyembah dan membaca firman bersama. Itulah yang membuat kita bisa mempunyai kedekatan dan kepekaan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, banyak orang yang saat ini mengatakan mereka adalah orang yang percaya. Namun mereka lebih banyak menggunakan waktu mereka yang mereka habiskan untuk main gadget, untuk nonton televisi, untuk hiburan-hiburan yang lain yang mereka rasa perlu hiburan. Saudara, tidak salah kita membutuhkan hiburan, tetapi jangan sampai waktu yang kita habiskan untuk hiburan itu jauh lebih banyak daripada kita bersekutu dengan Bapa kita di sorga. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita lihat di ayat yang ke-29. Dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saudara, bagaimana Simeon bisa sampai merasakan bahwa Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Jadi ada satu sukacita, satu kepuasan ya dari segi dia punya rohani, dia punya roh, dia punya spirit. Dia merasa, oh cukup, aku sudah puas. Saat ini kalau aku harus pergi daripada dunia ini, menjadi satu sukacita karena saya sudah melihat bahwa Sang Juru Selamat itu telah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya sikap yang seperti demikian? Di dalam masa-masa penantian, ya kita bisa pada sampai satu titik kita mengatakan, wah ini menjadi momen yang indah bagi kami. Damai sejahtera bagi kami semua. Dalam masa-masa penantian ini, kami tetap di dalam satu pengharapan. Ini menjadi satu hal yang penting, saudara. Kita di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus betul-betul menantikan dengan sukacita dan penuh dengan pengharapan. Kenapa, saudara? Banyak orang yang di dalam masa-masa penantian, kalau mereka tidak sungguh-sungguh, mereka akan mengalami kejatuhan, ya. Jadi mereka tidak siap, ya. Pada waktu Tuhan datang menjemput, tidak menemui mereka di dalam keadaan yang baik. Tidak menemui mereka di dalam keadaan yang takut akan Tuhan. Tidak menemui mereka di dalam kebenaran sebagaimana Tuhan yang mau. Saudara, kalau seperti demikian, betapa sedihnya kalau kita tidak ditemui oleh Tuhan dalam keadaan yang benar, yang saleh seperti yang Tuhan mau. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saat ini kita memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita yakini bahwa damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak dapat direbut oleh dunia ini. Tidak dapat direbut oleh situasi apapun. Karena damai sejahtera yang datang dari Allah itu sudah hadir di dalam hati kita masing-masing. Damai sejahtera itu tidak bisa direbut.
Karena damai sejahtera itu bukan datangnya dari luar. Damai sejahtera itu datangnya dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita pada waktu kita mengatakan kita orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita momen-momen kita memperingati Natal ini, ya, sekaligus juga momen bagi kita untuk introspeksi apakah dan bagaimanakah kita menjalani hidup ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Saudara tidak menjawab saya, tetapi saudara menjawab Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kita pribadi-pribadi yang tetap setia, ikut Tuhan dan menjaga relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah pergumulan kami dalam mengikut Engkau, kami tahu tidak mudah. Banyak tantangan dan kesulitan yang harus kami hadapi. Namun kami percaya bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Bahwa di dalam Engkau ada penyertaan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Immanuel yang sudah datang ke dalam dunia ini. Biarlah Allah yang Immanuel ini menyertai keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami tahu bahwa setiap keluarga kami tidak ada yang sempurna. Tapi biarlah Tuhan, Engkau menyempurnakan keluarga kami. Sehingga keluarga kami boleh makin hari, makin hidup, menyenangkan hati Tuhan. Papa, mama, opa, oma, anak-anak, semua hidup di dalam kasih akan Engkau, takut akan Engkau, hidup menurut tuntunan dan pimpinan Tuhan, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun tindakan kami. Biarlah kami sungguh boleh menjadi cermin bagi kemuliaan nama-Mu, terang bagi terang-Mu ya Tuhan, dan menjadi garam yang menggarami orang-orang di sekitar kami. Di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Engkau yang kedua kali, Tuhan tolong kami, supaya kami dapat membaca tanda-tanda zaman ini dengan bijaksana. Supaya kami sungguh-sungguh boleh tetap setia di dalam pengiringan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memimpin kehidupan keluarga kami. Apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami, Tuhan Engkau sediakan, Engkau Tuhan cukupkan. Tuhan, saat ini kalau ada di antara keluarga kami yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan Engkau juga boleh menjamah dan memberikan kesembuhan. Terlebih kami berdoa jika ada keluarga-keluarga yang menderita penyakit COVID-19, kiranya Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menjamah mereka dan memberikan kesembuhan, jauhkan mereka dari rasa khawatir, rasa takut, dan terus mereka berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika saudara kami yang sedang mengalami kekurangan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, belas kasihan Tuhan juga tercurah bagi mereka satu demi satu. Bahkan yang terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan akan memberikan keamanan bagi negara kami. Secara khusus bagi kami yang akan merayakan Natal, baik mereka yang akan merayakan Natal di gereja ataupun yang lewat online. Kiranya Tuhan Engkau terus boleh memberkati sehingga suasana Natal tahun ini tetap membuat kami bersuka cita sekalipun di tengah masa pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setia, pemeliharaan dari Allah Bapa, ya, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin.
Saudara masih boleh melanjutkan sharing sesama dengan anggota keluarga yang lain, ya. Gunakan momen ini menjadi momen buat kita lebih dekat dengan keluarga kita masing-masing. Dan saya terus berharap supaya altar keluarga ini boleh terus berjalan, ya. Minimal kita mengadakan 1 minggu 1 kali, syukur-syukur bisa meningkat seminggu 2 kali, bahkan lebih lagi kalau bisa setiap hari kita bersama dengan anggota keluarga kita, bersekutu bersama, itu pasti sangat bagus. Namun kami serahkan kembali kepada keluarga masing-masing apa yang menjadi kerinduan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita boleh beritahukan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Jumpa lagi pada kesempatan yang lain kali, dan saya mau mengucapkan selamat Natal kepada kita semua, dan biarlah damai Natal menyertai keluarga kita masing-masing dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.